Lawannya bersungut-sungut adalah bersyukur. Orang yang suka bersungut pasti tidak mau bersyukur. Orang yang rajin bersyukur pasti tidak mau bersungut-sungut. Hidup ini dijalani, ndak usah banyak bersungut. Karena sungut-sungut itu memperlama perjalanan kita. Hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami ada karena kami rindu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Victor, Pak Hengki dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan kepada saya. Ya, saya melihat gereja ini semakin luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, semakin banyak Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Tadi dalam penyembahan ya Pak Victor sudah membawa kita dan kita harus percaya bahwa Dia Allah ya. Yehova Rafa, Yehova Jireh, ya Yehova yang mencukupi, yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang menyertai, El Shaddai ya, dan kita harus percaya bahwa itu terjadi. Nah, kita belajar saudara dari perjalanan bangsa Israel. Saya percaya kenapa bangsa Israel itu kisahnya itu dicatat di dalam Alkitab, tentunya supaya menjadi pelajaran bagi setiap kita. Yang ikut mesbah doa setiap malam pasti tahu. Siapa yang ikut mesbah doa setiap malam nih di mesbah doa Debbie Basir TV? Angkat tangan. Yang belum harus ikut. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Ya, dan saudara di situ kita belajar. Di mesbah doa yang setiap malam saya bawakan di channel saya itu kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian ya, dan sekarang sudah sampai di Yosua. Kita membahas ya pasal demi pasal. Karena kenapa banyak orang Kristen tuh nggak tahu, ya tidak mengerti tentang Alkitab, nggak tahu tentang firman Allah. Padahal Alkitab berkata bahwa kita ini harus siap sedia loh untuk memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang yang meminta pertanggungan jawab terhadap iman kita. Katakan amin. Dan saya berdoa semua jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang siap. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab ketika kita berjumpa dengan orang. Saudara harus melayani orang. Ya, saudara gak usah berkata, oh iya Bu, nanti saya kasih nomornya Pak Victor ya. Nanti Ibu konseling ya sama Pak Victor ya. Tapi saudara semua dipersiapkan. Di akhir zaman kita harus menjadi murid dan kita memuridkan orang lain. Katakan amin. Ya, kita buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-10. Kalau kita lihat di sana judul perikopnya firman Tuhan ya, 1 Korintus pasal yang ke-10, Israel sebagai suatu peringatan ya. Israel itu ditulis kisahnya sebagai peringatan bagi kita. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari saudara dari kisah perjalanan mereka. Kurang lebih sama hari-hari ini kita pun ya sedang dibawa menuju kepada tanah perjanjian yang sedang kita tuju. Ya, dan kisahnya itu hampir mirip saudara. Kita semua sedang berjalan hari-hari ini ya, sampai nanti kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Jangan ada seorang pun yang merasa lemah atau akhirnya tersandung dan kita tidak bisa mencapai janji Tuhan. Tuhan sudah memberikan janji yang sama juga kepada kita, sama seperti bangsa Israel. Dan kenapa kisah dari bangsa Israel itu ditulis ya? Kita lihat di sini Israel sebagai suatu peringatan. Kita baca bersama ayat 1, firman Tuhan berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa apa? Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata, aku mau supaya kamu mengetahui ya bahwa nenek moyang kita itu berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka telah melintasi laut ya. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan saudara, dan akhirnya mereka ya dibawa melintasi laut dan dalam perlindungan awan mereka berjalan. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama ya, selama mereka berjalan itu
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus ya. Kita punya batu karang yang teguh hari ini, yaitu Kristus ya. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan ya kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, kalau kita melihat di sini dikatakan bangsa Israel, mereka itu sama-sama mengalami Tuhan. Mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman yang sama. Ya, tetapi sekalipun demikian, tidak peduli seberapa besar Anda pernah mengalami hal-hal rohani, nggak peduli seberapa hebat mungkin saudara pernah mengalami Tuhan. Yang terpenting adalah apakah kita mengakhiri semua pertandingan iman kita itu dengan baik. Di sini dikatakan ya, tetapi sesungguh pun demikian, walaupun mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, tetapi dikatakan Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, jadi Tuhan gak berkenan. Hari ini saudara, saya mau sampaikan, tidak cukup kita menjadi orang Kristen saja. Ya, kita semua datang mungkin hari ini sama-sama kita ke gereja, tetapi yang akan mengakhiri sampai di garis akhir, kita semua harus berjuang di dalam iman kita, saudara. Karena tidak semua orang Kristen, itu saya selalu bilang ya, tidak semua orang Kristen masuk surga. Karena itu jangan hanya menjadi Kristen biasa. Mari kita mengalami Tuhan. Bangsa Israel mereka mengalami, ya, mereka berjalan bersama-sama Musa. Bahkan mereka minum minuman rohani yang sama, mereka sama-sama melihat mujizat Tuhan. Ya, tetapi dikatakan di sini sekalipun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Nanti kita akan pelajari kenapa Tuhan gak berkenan kepada mereka. Ya, dan dikatakan di sana saudara ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita apa? Menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kenapa ini ditulis? Kenapa ini dicatat? Sebagai apa dikatakan di sana? Peringatan bagi kita, dan ini serius Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah kehidupan bangsa Israel, kisah mereka itu menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Ya, supaya kita jangan sama seperti mengalami seperti mereka. Dikatakan di sana Allah tidak berkenan dari bagian yang terbesar. Kekristenan itu bukan hanya bicara engkau setiap hari Minggu datang ke gereja. Kekristenan bukan hanya bicara oh kita ini Kristen, ya rasanya sudah cukup lah. Ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Dan di sana dikatakan ya, tetapi sungguh pun demikian akhirnya yang terbesar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita. Ya, apa yang bisa memperingatkan kita hari-hari ini? Ya, Alkitab berkata, lihat kehidupan bangsa Israel, lihat perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan minum, ya, dan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka melupakan Tuhan, saudara. Ya, di tengah hidup ini, ya, mari saudara kita ini selalu memandang kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ada banyak orang akhirnya melupakan Tuhan. Waktu miskin dia berdoa, ya Tuhan, kalau engkau berkati aku Tuhan, maka aku akan diberkati, aku akan lebih cinta lagi kepada Tuhan. Tapi setelah diberkati akhirnya dia lupa Tuhan. Ada seorang ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya mau ibu berdoa buat kami, ibu, supaya suami saya miskin lagi, Bu. Loh, kenapa ibu perlu berdoa supaya suaminya miskin lagi?
Dulu kami memulai pernikahan, kita mulai dari nol bersama-sama. Waktu masih miskin, suami saya ini cari Tuhan. Dia cinta Tuhan, Bu. Dia cinta keluarga waktu masih miskin. Setiap hari kami berdoa bersama-sama. Tapi ketika sudah diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, sekarang dia lupa Tuhan. Dia gak pernah lagi berdoa bersama keluarga. Dia benar-benar gak pernah ke gereja setiap hari ya. Dia sibuk dengan usahanya. Jadi saya minta, Bu, supaya ibu berdoa biar suami saya miskin lagi. Ya, bahkan sekarang ketika diberkati sudah mulai selingkuh. Banyak orang, saudara, di dalam kehidupan seperti itu. Makanya kita perlu berdoa supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, ketika miskin, ya jangan kita menolak Tuhan. Ya, berikan padaku apa yang patut bagiku. Karena saudara, banyak orang itu yang juga tidak siap kaya loh. Makanya hati-hati, jangan cuma berdoa minta kaya. Tapi kalau kita gak siap kaya itu bahaya. Ya, ketika dia masih miskin cari Tuhan, waktu diberkati lupa Tuhan. Sebaliknya, ada orang tadinya kaya, saudara. Ya, saya kemarin ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia cerita-cerita dengan saya, dengan suami. Dia bilang, bayangkan ya, saya ini dulu dari orang kaya. Dia dibesarkan dalam keluarga yang kaya. Dia sudah menikmati semua kemewahan. Tiba-tiba ikut Tuhan. Dia diproses Tuhan jadi miskin, saudara. Dia bilang, aduh Bu, saya tuh hampir gak kuat. Ya, karena bayangkan loh, dari kaya ya jadi kaya jadi miskin. Itu tuh rasanya berat loh. Ya, saya bilang kalau gitu kebalik Pak dari kita. Kita ini miskin terus dari dulu. Ikut Tuhan tuh menderita terus, sekarang diberkati. Tapi ya kayaknya sama ya penderitaannya ya. Takut juga loh saudara kalau diberkati itu tiba-tiba ya. Dia bilang tapi kayaknya lebih menderita saya deh Bu. Jadi dari kaya jadi miskin. Saya bilang bukan soal menderitanya atau enggak. Tapi kita temukan enggak di dalamnya itu apa maksud Tuhan. Ya, bukan soal Bapak dari kaya jadi miskin terus Bapak menderita. Saya bilang ketika Tuhan proses begitu, Bapak menemukan gak maksud Tuhan di dalamnya? Iya, saya belajar banyak hal dari proses itu loh yang Tuhan mau. Ya, dan ketika dia akhirnya bertahan saudara di dalam proses itu, ya ketika dia miskin banyak orang datang, teman-temannya datang, lu ngapain jadi hamba Tuhan, jadi miskin? Udah lu balik lagi lah ke kerjaan yang lama, kamu terima aja lagi nih, kita kasih sekian. Dia dapat tawaran saudara. Tapi dia berkata enggak, aku sudah memilih mengikut Tuhan. Kalaupun hari ini aku berkekurangan, aku tidak akan pernah tinggalkan panggilanku jadi hamba Tuhan. Dia jalani proses itu sampai ketika waktunya tiba saudara, dia tetap setia diuji. Sekarang Tuhan berkati dia lagi luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari yang dulu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi saya percaya semua proses yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membawa iman kita semakin tumbuh di dalam Dia. Jangan engkau berkata hari ini saya miskin Bu, makanya di mana Tuhan ya? Atau engkau pun hari ini merasa engkau kaya. Hati-hati, bukan soal miskin atau kayanya, tapi sikap hati kita kepada Tuhan. Saya bersyukur saya sudah menjalani semuanya saudara. Ya, bertahun-tahun saya ikut Yesus tuh menderita terus ya. Tapi saya tetap percaya. Kenapa saya bilang saya mengikut Tuhan? Ya, bukan supaya saya diberkati, bukan supaya saya jadi kaya. Kenapa kita perlu Tuhan di dalam hidup ini? Ada yang datang kepada saya berkata begini, Bu, saya tuh udah ikut Tuhan sungguh-sungguh loh, tapi kenapa hidup saya menderita? Kenapa banyak masalah? Ya, padahal saya udah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya bilang sama dia, kita ikut Tuhan bukan supaya kita gak ada masalah di hidup ini. Karena memang dunia ini adalah tempatnya masalah. Kita ada di dunia yang sudah rusak. Ya, kita ada di tengah orang-orang yang berdosa. Bahkan Yesus berkata, kamu itu seperti domba di tengah serigala. Ini tempatnya masalah. Kalau ibu masih hidup di dunia, ya itu mesti ada masalah. Kalau gak ada masalah itu ya bukan di dunia lagi. Mau didoakan supaya cepat pulang ke rumah Bapak? Gak mau juga, tetap masih mau di dunia. Kenapa kita percaya Tuhan dan harus mengikut Tuhan di dunia ini? Karena dunia ini memang banyak masalah. Kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan supaya kita mendapat kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, ada kekuatan. Bahkan ketika doa kita belum dijawab pun,
Satu hal yang harus kita syukuri, kita mengenal Tuhan karena Dia menjadi jaminan sampai pada kekekalan, ya. Tuhan adalah jaminan kita. Bahkan saudara, saya itu selalu berkata ya, kalau ada orang datang, Bu, saya divonis dokter tinggal 6 bulan umur saya. Terus masalahnya apa? Saya bilang, berarti saya ini mau mati, Bu. Berarti saya sekarang harus siap-siap mati. Saya bilang, jangankan kamu yang divonis 6 bulan ya. Semua orang itu harusnya tiap hari siap. Siap apa saudara? Jadi saudara sudah siap-siap mau mati. Lalu saudara siap atau tidak? Ya, kalau waktunya datang, nggak ada seorang pun yang bisa menolak. Saya bilang sama dia, dokter vonis kamu umur tinggal 6 bulan. Ada yang nggak divonis dokter tinggal 6 bulan, besok mati loh. Iya nggak Bapak Ibu? Ya jadi hidup ini kan kita semua siap-siap. Terus dia bilang, kalau Tuhan gak sembuhkan saya dari kanker saya, Bu, gimana? Ya puji Tuhan, haleluya. Alkitab bilang mati itu sebuah keuntungan, amin. Ikut Tuhan itu punya iman, ya, ikut Tuhan itu punya pengharapan. Kenapa engkau perlu Yesus dalam hidupmu? Karena sampai kematian pun, sampai pada kekekalan, Dia menjadi jaminan. Jadi apa yang kita takutkan lagi? Amin. Nggak ada kan? Kalau besok kita dipanggil Tuhan, siap nggak Bapak Ibu? Yang siap cuma satu. Ya, siap. Ya, ada juga sih yang siap, ditanya, kenapa kamu siap? Banyak cicilan, Bu. Jadi mending saya mati aja. Ada juga yang begitu ya. Tapi memang ada yang ya siap. Jadi kita siap, kita mau besok dipanggil, mau besok kiamat, ya udahlah. Ya makanya hari ini lakukan bagian kita. Ya waktu perang-perang itu saudara, ya saya bilang sama suami saya kayaknya udah mau kiamat dunia ini ya. Suami saya itu duduk merenung saudara, diam aja. Saya bilang, udah mau kiamat dunia loh, ini udah perang gini-gini, tanda-tandanya sudah ini gini-gini. Suami saya diam, saya bilang, kenapa kamu bergumul mau kiamat? Dia bilang, masa sih kiamat? Kenapa? Kita nih baru OTW kaya udah mau kiamat loh. Baru OTW kaya udah mau kiamat saudara. Ya nggak peduli ya. Mau kita kaya, mau kita miskin ya. Saya bilang iyalah, kita diberkati Tuhan, pasti ya Tuhan beri kita kesempatan untuk melakukan banyak hal dulu bagi pekerjaan Tuhan. Ya diberkati bukan untuk ya kita nikmati bagi diri sendiri, tapi berarti semakin banyak kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara, ya kenapa kita percaya Yesus? Keuntungannya itu apa? Karena Dia menjadi jaminan sampai pada kekekalan. Saya bilang ya kalau Tuhan gak sembuhkan kamu dari kanker, ya bersyukur. Alkitab bilang mati adalah sebuah keuntungan. Ya, mari kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Lalu dikatakan di sana, ya, dan supaya kita ini jangan menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan minum kemudian bangun mereka dan bersukaria. Dalam hidup ini saudara, kita ini urusannya bukan hanya ya senang-senang, tapi temukan panggilan Tuhan atas hidupmu. Artinya apa? Ya kita menemukan Tuhan, apa ya rencana Tuhan atas hidup saya ini. Pasti ada rencana Tuhan atas hidup saya. Ya, dan kebahagiaan di hidup kita adalah bukan ketika kita menemukan apa yang kita inginkan dalam hidup ini, tapi ketika kita menemukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Itu bicara tentang panggilan. Hari ini saya mau berbicara, saudara temukan panggilanmu. Saya baca sebuah kisah saudara di Amerika. Ada seorang wanita kulit hitam, dia itu bekerja hanya sebagai tukang cuci gosok dari rumah ke rumah. Dia nyetrika baju, dia nyuci baju orang, lalu dia dapat gaji. Setiap dia dapat gaji, dia ambil hanya untuk kebutuhannya, kebutuhan bukan keinginan. Yang bikin manusia itu menderita dalam hidup ini sebenarnya keinginan. Besar pasak daripada tiang. Ya gajinya pas-pasan, keinginannya ya luar biasa saudara. Gaji cuma 4 juta, keinginannya 12 juta. Jadi bagaimana hidupnya tidak menderita. Nah saudara, wanita itu menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia cuma buruh cuci gosok. Saya mau kasih tahu bahwa
Menemukan panggilan Tuhan itu bukan semua mau jadi pengkhotbah. Iya Bu, saya ini dapat Bu suara Tuhan. Benar Ibu bilang saya harus jadi pengkhotbah Bu. Ya jadi kapan saya dijadwal ini ya. Bukan saudara. Menemukan panggilan Tuhan artinya kita melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Wanita ini dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang aktivis di gereja. Dia cinta Tuhan tapi dia hanya buruh cuci gosok. Setiap kali digaji dia ambil untuk kebutuhan dirinya, buat beli makanan dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, bukan keinginannya. Lalu sisanya dia tabung saudara. Satu kali ketika dia sudah mau meninggal, dia udah tua, dia panggil ya pengacara datang ke rumahnya, disaksikan beberapa saksi. Dia berkata saya punya tabungan yang selama ini saya tabung. Dan sekarang saya udah tua, saya udah mau mati. Ya saudara itu tabungannya luar biasa loh saudara ya. Saya lupa berapa tapi itu mencapai miliaran rupiah. Dan itu dia bilang saya sumbangkan ini untuk menyekolahkan anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Apakah dia menjadi seorang hamba Tuhan yang besar yang luar biasa? No. Apakah dia menjadi seorang pengkhotbah atau seorang worship leader di gereja? No. Tapi dia menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia hanya seorang buruh cuci setrika ya, yang rasanya tidak dipandang. Tetapi orang ini hidupnya lebih mulia daripada banyak orang kaya yang terlihat kaya saudara. Jadi di hidup ini bukan soal kita nih kaya atau tidak, tapi apakah engkau menemukan panggilan Tuhan atas hidupmu. Kenapa bangsa Israel itu akhirnya dimurkai Tuhan? Hidup mereka itu hanya untuk makan, minum, bersukaria. Tidak ada pikiran aku nih hidup untuk apa. Pernahkah saudara berpikir dan bertanya, Tuhan aku nih hidup untuk apa? Apakah kita cuma sibuk untuk memenuhi semua keinginan diri kita, atau ada sedikit terlintas dalam hidupmu, aku ini hidup untuk apa Tuhan? Ya jangan biarkan berlalu masa-masa hidup kita. Alkitab bilang 70 tahun. Kalau sampai, karena banyak yang tidak sampai. Ya banyak orang masih muda sekarang udah dipanggil Tuhan. Ya tapi masa hidup kita di dunia ini, berapa banyak yang kita beri bagi Tuhan? Saya bersyukur saya bertobat waktu saya lulus SMA. Sekarang umur saya 48 tahun. Ya saudara, separuh lebih dari umur saya itu sudah saya pakai untuk mengiring dan mengikuti Tuhan. Saya bersyukur, ya saya bilang kalaupun Tuhan panggil saya, ya saya siap. Dan kalau memang tugas saya sudah selesai, ya biarlah saya menghadap Tuhan dengan membawa apa yang sudah saya lakukan selama saya ada di dunia. Saya berusaha saudara untuk hidup mencari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, ketika engkau juga memegang uang di tanganmu, bertanyalah kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan? Karena ada tanggung jawab yang Tuhan berikan hari ini saudara. Bangsa ini dikatakan mereka duduk, makan, minum, kemudian bangun, bersukaria. Hidupnya itu sama sekali gak mikir. Ya buat apa sih Tuhan itu panggil aku, Tuhan bawa aku untuk mengenal Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, peringatan bagi kita tuh apa? Ayat 8 lagi, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang saudara. Bayangkan dalam waktu satu hari Tuhan menewaskan 23.000 orang di padang gurun. Saudara, salah satu dosa yang paling juga mendatangkan kutuk di dalam hidup kita itu adalah percabulan. Ya saudara, hari ini saya tuh konseling orang tuh paling banyak ya itu kasus-kasus percabulan, perselingkuhan itu terjadi. Bahkan anak-anak muda ya, banyak di antara anak muda sekarang yang sudah hidup dalam kenajisan. Kenapa? Kita nih sekarang pegang handphone. Ya handphone ini bisa kita pakai untuk membangun iman, tapi sebaliknya handphone ini juga bisa dipakai setan untuk menjatuhkan iman. Ya saya selalu beri contoh saudara. Ya saya tuh mau khotbah cari di Google kaki Dian. Saya klik yang muncul kakinya Dian. Bapak-bapak hati-hati. Jadi sekarang bapak-bapak bisa memilih mau klik kaki Dian atau kakinya.
Begitu sekali engkau lihat yang begitu, besok engkau ditawari lagi. Ya, habis kaki Dian, kaki Susi, kaki siapa lagi? Sri, rezeki. Ya, itu ada semua. Nah, kalau kita membiarkan diri kita jatuh, ya hati-hati. Dosa persinahan di dunia sekarang, Indonesia menempati perselingkuhan nomor 2. Nomor 2. Ya, saya juga bingung. Kemarin saya baru baca berita itu Indonesia menempati tertinggi dosa perselingkuhan itu nomor 2 loh di dunia. Hati-hati saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Kemarin kami lagi bahas-bahas ya sama Pak Victor, kita jalan ya, kata Pak Victor, banyak Bu yang di gunung-gunung itu ya banyak kasus-kasus perselingkuhan, persinahan di gunung-gunung. Saya bilang, apa karena kurang hiburan ya Pak di gunung ya? Jadi banyak persinahan ya. Kata suami saya, tapi di kota juga banyak hiburan, juga banyak persinahan. Ya, jadi apa yang membuat orang itu bersinah, melakukan persabulan? Ya, itu memang ya roh ya yang bekerja di tengah-tengah kita di akhir zaman ini. Dan karena itu Tuhan memperingati kita lewat kehidupan bangsa Israel. Tuhan melarang mereka untuk tidak menikahi wanita-wanita Kanaan yang tidak takut Tuhan. Tapi mereka tetap melakukan percabulan dan kejatuhan bangsa Israel ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian, yaitu karena mereka melakukan percabulan dengan wanita-wanita Kanaan yang tidak takut akan Tuhan, menyembah berhala. Akhirnya mereka semua ikut dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, engkau yang punya anak-anak muda, hari-hari ini kita perlu banyak berdoa. Tanamkan takut akan Tuhan, tapi dimulai dari kita dulu, orang tua. Perselingkuhan itu terjadi begitu luar biasa. Ini ya, saya punya handphone ini, itu yang masuk puluhan ribu orang konseling. Kasus terbesar itu setiap buka itu, Bu suami saya selingkuh, Bu istri saya selingkuh, Bu. Ya, itu isinya semua perselingkuhan. Makanya sekarang ini kita sudah tidak main-main lagi. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, kalau ada yang suaminya berselingkuh, dia datang, Bu Debbie saya sudah berdoa buat suami tapi dia nggak mau bertobat, gimana ya Bu? Ibu doanya gimana? Tuhan jamah suamiku supaya bertobat. Sekarang rubah doanya, Tuhan hajar suamiku supaya dia bertobat. Ya, dia tanya, nggak apa-apa Bu saya berdoa begitu? Nggak apa-apa, doa saja, Tuhan hajar suamiku. Lalu suaminya pulang, dia bilang sama suaminya, saya sekarang tiap hari berdoa loh buat kamu. Saya berdoanya Tuhan hajar suamiku. Suaminya marah, siapa yang suruh kamu berdoa begitu? Saya konseling sama Ibu Debbie Basir, katanya doanya begitu. Suaminya telepon saya saudara satu kali, ini dengan pendeta Debbie Basir. Saya bilang iya betul. Pendeta macam apa kau itu? Kenapa? Katanya istri saya, ibu suruh istri saya berdoa, Tuhan hajar suamiku. Terus saya tanya, lah kenapa Bapak mau dihajar? Emang Bapak bikin salah apa? Ya tapi kan seberdosa-berdosanya suami, ibu gak boleh ngajarin jemaat berdoa begitu. Saya bilang, Bapak tuh jangan kegeeran, gak usah terlalu pede. Alkitab berkata Pak, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, dihajar supaya engkau bertobat. Tapi kalau Bapak udah gak dikasihi Tuhan, mati kau di hotel lagi bersinah masuk neraka. Langsung teleponnya putus, nit, kapok kau, tobat. Sekarang ini ngomongin jemaat udah gak bisa dengan kata-kata manis. Kenapa? Jemaat udah tahu itu dosa, dia tetap aja melakukan. Pusing gak? Bingung gak? Ya makanya saya bilang, Bapak ngerti firman Pak. Lo bener Alkitab bilang Tuhan tuh menghajar orang yang dikasihinya. Dianggap anak dihajar kau Pak. Kalau udah gak dianggap anak Pak, ya bersinahlah kau di hotel sana. Mati kau di hotel, serangan jantung. Habis itu masuk kau neraka, langsung takut dia, handphonenya langsung ditutup saudara. Mari kita mengerti kebenaran ya. Kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita lewat kisah hidup bangsa Israel, jangan kita melakukan percabulan. Ya seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000. Bayangkan loh, dalam waktu satu hari. Prediksi-prediksi tentang gempa, prediksi-prediksi tentang hal-hal yang menakutkan ada di depan mata kita. Bagaimana kita menyiasatinya? Katanya Bu,
Itu yang memprediksi Turki gempa kemarin, dia lagi prediksi bahwa Indonesia juga akan mengalami sesuatu yang akan mendatangkan kematian yang banyak. Saya cuma bilang, ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang murka. Jangan cuma percaya, oh Tuhan mengasihi, biarpun saya berdosa, biarpun saya ini bersinah, saya selingkuh, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Hati-hati saudara. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang mulai melenceng, ya menggampangkan kasih karunia Tuhan begitu. Ya, kalaupun kita berdosa, Tuhan itu tahulah. Yesus saja mati bagi dosa kita. Masa sekarang kita berdosa terus kita nggak masuk surga? Kenapa di dalam kisah ini dicatat mati 23.000 orang dalam waktu 1 hari, saudara? Itu untuk membuka mata kita. Kita sudah membaca di atas tadi judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Supaya kita tahu bahwa Allah kita cuma bukan Allah yang mengasihi saja, tapi dia juga bisa menjadi Allah yang murka. Sebab dia membenci dosa. Nah, kalau manusia diingatkan untuk bertobat tidak mau bertobat, malah memilih terus hidup di dalam dosa, ya murka itu bisa terjadi. Ya, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, ya kita nggak bisa bilang, oh itu kebetulan, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan dia yang berdaulat. Dan bagian kita hari ini saya bilang hidup dalam kekudusan aja. Mendengarkan banyak berita-berita hari-hari ini memang harusnya kita waspada. Mari berjaga-jaga, tidak main-main. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Iman kita harus semakin serius dengan Tuhan. Tinggalkan dosa Bapak Ibu. Jangan bermain-main dengan dosa. Sebab bukan orang sembarangan yang akan masuk ke sorga. Hanya orang-orang yang mau berjuang terus hidup dalam kekudusan. Mencari perkenanan Tuhan. Mereka yang akan mengalami sorga yang mulia itu. Karena tidak semua orang Kristen masuk sorga. Mari yang hari ini engkau selingkuh, engkau hidup dalam kenajisan, anak-anak muda, buang dan tinggalkan semua itu supaya kita mendapat perkenanan di mata Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, jangan mencobai Tuhan. Hidup menurut takaran iman yang diberikan kepada kita, saudara. Sehingga hidup ini kita bisa menata, ya mencobai Tuhan itu apa ya? Ya saya suka berkata begini, saudara. Ada orang-orang yang tidak pakai logika dalam hidup, ya. Mencobai Tuhan. Gajinya 5 juta, ya. Dia ambil mobil cicilannya 6 juta. Belum kehidupan yang lain. Kebanyakan orang Kristen itu masuk di dalam pencobaan dan persoalan dalam hidup itu karena kebodohannya. Kita punya Tuhan, kita punya hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bagi anak-anak muda, jangan engkau mencobai Tuhan. Sudah tahu pacaran sama laki-laki merokok, mabok, sukanya dugem. Tapi dia ganteng, tapi dia begini, tetap maksa. Alkitab sudah berkata, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya, kalaupun dia, tapi dia Kristen Bu, tapi kalau engkau lihat tanda-tandanya seperti itu, jangan engkau mencobai. Ada yang telepon, Bu saya sudah tunangan, tapi ternyata tunangan saya ini gak takut Tuhan. Ya, dia tuh sukanya dugem, malah kasar, ya sama saya aja kalau kata-katanya begini-begini. Saya bilang, ya kalau mau konseling sama saya, ya dengar saya, putus aja. Ya, dia belum menikah udah seperti itu. Ya tapi gimana Bu, saya sudah terlanjur cinta. Ya silakan, kalau kamu mau bayar harga yang tinggi, masuk aja dalam pernikahan. Ya tapi jangan konseling sama saya lagi. Ya, Tuhan sudah kasih kita firman. Ikutilah petunjuk firman itu. Jangan engkau mencobai Tuhan, tidak menguasai diri menurut ukuran firman Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan di sana, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut, saudara. Dosa bersungut-sungut ini yang luar biasa. Saya berdoa jemaat di sini tidak ada yang bersungut-sungut. Tiap hari semua mengucap syukur. Katakan, lawannya bersungut-sungut adalah bersyukur. Orang yang suka bersungut pasti tidak mau
bersyukur. Orang yang rajin bersyukur pasti tidak mau bersungut-sungut. Hidup ini dijalani, ndak usah banyak bersungut. Karena sungut-sungut itu memperlama perjalanan kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu harusnya cuma beberapa hari jalan kaki. Tapi menjadi 40 tahun karena mulut mereka itu loh. Bersungut-sungut. Loh saudara, ini tinggal 1 hari mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka bersungut-sungut mau melempari Musa dengan batu. Mereka berkata, kenapa Musa membawa kita ke sini? Itu di sana bangsa itu besar orangnya, kita mau masuk, ya kita pasti mati di sini. Mending kita ganti Musa aja, kita cari orang lain, lalu kita bawa lagi diri kita kembali ke Mesir. Ngapain kita memasuk tanah itu? Mulut mereka tuh bersungut-sungut. Enggak pernah berkata Tuhan kami bersyukur, kami percaya Tuhan yang sudah memberikan janji dan kami akan masuk ke tanah itu. Tapi mulutnya bersungut-sungut. Nih ibu-ibu nih biasanya suka bersungut-sungut. Tapi ibu-ibu di sini tidak ngaku. Ya, hati-hati ibu-ibu ya, jangan kita banyak bersungut. Ya, kita harus mendukung suami. Ya, suami punya uang, ya disayang. Suami gak punya uang ditendang, disayang juga ya. Dukung suami, berikan dia dukungan ya, kita saling mendukung. Gak apa-apa Pak, mungkin ya hari ini rezekinya sedikit, tapi percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu pasti sanggup memberkati. Ya, saya tuh dulu saudara waktu hidup dengan suami saya, kami ini ya kalau dibilang mulai itu bukan dari nol lagi, dari min kita ini mulai. Ya, saya tahu saya diciptakan sebagai seorang penolong. Wanita kita diciptakan sebagai seorang penolong. Saya dulu kami ya suami saya bikin percetakan. Distributornya itu semua pendeta-pendeta, karena yang kita jual itu buku-buku rohani, renungan harian di seluruh Indonesia. Ya, distributornya hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau tanggalnya sudah jatuh tempo, kita harus nyetak lagi, beli kertas lagi. Pendeta-pendeta itu belum bayar. Padahal kita udah kasih tempo 3 bulan, nanti kita kirim barang yang keempat, dia baru bayar yang pertama. Sebenarnya sudah cukup kan tempo 3 bulan. Tetap ada banyak yang telat, nggak bayar 4 bulan, 5 bulan. Ini kan pendeta semua distributornya. Kalau saya telepon, nada tunggunya, Allah mengerti, Allah peduli. Dalam hati saya Allah aja mengerti, masa saya nggak ngerti, itu maksud dia. Ya nggak usah nagih lah, Allah aja mengerti. Ya Tuhan aja mengerti, masa lu nggak ngerti. Saudara, satu kali suami saya bilang, kita nggak bisa ambil kertas karena kita belum bayar yang tagihan yang bulan lalu. Jadi kita pasti telat bulan ini karena ngeri saudara, berhadapan dengan orang Kristen yang gak bertobat itu soal uang. Kalau Anda tidak dipercaya dalam hal uang, maka tidak mungkin Tuhan mempercayakan berkat yang besar dalam hidupmu. Karena satu-satunya Yesus mensejajarkan dirinya itu dengan mamon, dengan uang. Ya, jadi saya tuh susah juga ya, kalau saya lihat suami begitu ya saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi saya tahu saya ini diciptakan Tuhan sebagai penolong. Nanti kalau saya melemahkan imannya, karena bapak-bapak itu kan untuk percaya memang agak susah bapak-bapak itu, karena mereka lebih pakai logika. Ya, perempuan itu lebih pakai perasaan, jadi kita lebih rotok percaya ya daripada laki-laki. Dan bapak-bapak, saya juga berdoa bapak-bapak di sini semua memakai iman, tidak pakai logika. Pakai imanmu kepada Tuhan. Pakai logika capek, makanya banyak laki-laki kena stroke. Karena cuma pakai logika terus, ya nggak pernah pakai iman. Jadi saya waktu itu ngomong sama suami, percaya saya, besok itu pasti ada duitnya. Besok terakhir dari distributor itu, ya toko itu bisa kasih kita kertas. Suami saya bilang, nggak mungkin besok terakhir, nggak mungkin besok ada yang kasih uang. Semua distributor sudah ditelepon, nggak ada yang mau bayar. Jadi saya cuma bilang, ya kita berdoa saja, tapi saya bilang besok uangnya pasti ada. Dia curiga sama saya. Dari mana? Kok kamu bisa ngomong begitu? Ya dari Tuhan. Emang ada yang janjiin? Enggak ada.
Kenapa kamu bisa yakin? Saya bilang besok siang ada uangnya, percaya saja. Besok siang pasti ada. Suami saya sepanjang hari itu nyanyi, hatiku percaya. Panjang percayanya, karena antara percaya dan tidak saudara. Tapi jangan bersungut, nyanyi aja, amin. Walaupun ngegas nyanyinya. Hatiku percaya. Ini antara percaya dan tidak. Ya memang saudara, itulah pergumulan. Ya saya bilang sama dia hari itu, besok bangun pagi dia bilang mana duitnya. Nanti siang jam 1. Siapa yang janji sama kau? Dia bilang. Gak ada yang janji, Tuhan yang janji. Saudara, ya malam itu sebelum malam itu ya semalam sebelumnya dia tidur, saya tuh doa loh, saya nangis sama Tuhan. Tuhan tunjukkan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Saya gak mau bersungut tapi saya percaya dalam ucapan syukur pasti ada berkat. Besok saya minta gak tahu gimana caranya. Ada distributor lah yang Tuhan gerakkan untuk bayar. Karena saya sudah telepon semua distributor, mereka bilang besok itu gak ada yang bisa bayar. Suami saya hari itu ngomong, gimana saya? Nanti siang saya bilang ada, duitnya ada. Dia bilang ya udah ini saya mau ke gereja dulu, mau lihat anak-anak latihan musik. Ya udah kamu ke gereja aja, nanti pulang itu kamu mampir di ATM, duitnya udah ada. Dia bilang ada yang janji? Enggak, nanti ada saya bilang. Akhirnya dia berangkat ke gereja, belum lihat anak-anak latihan, dia sudah mampir ke ATM. Lalu dia telepon saya aku depan ATM ini, nggak ada duitnya. Lah kan saya bilang habis latihan. Lah belum latihan sudah cek duit loh. Ya begitulah bapak-bapak ya. Tapi bapak-bapak di sini tidak. Akhirnya dia pergi saudara, saya tuh di rumah, saya nangis, saya berdoa, Tuhan tolong. Saya juga nggak tahu dari mana uangnya, tapi saya yakin janji-Mu Tuhan. Saya nih nggak mau bersungut loh. Kalau engkau ada masalah, nggak usah curhat, nggak usah cari orang lain. Daripada curhat kanan kiri, apalagi mengandalkan manusia, Alkitab bilang terkutuk. Cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, katakan amin. Akhirnya selesai, udah mau selesai, saya lihat jam terus. Aduh udah selesai nih, aduh suami saya sebentar lagi telepon. Aduh Tuhan deg-degan dada saya. Nggak lama suami saya telepon. Saya bilang bener kan? Gimana nih Tuhan ya, saya angkat teleponnya. Say, gimana? Dia bilang aku udah di ATM ini. Gimana? Kamu janji sama distributor siapa? Nggak ada janji sama siapa-siapa. Nggak mungkin. Nggak, kenapa saya tanya. Ada duitnya? Oh ada. Oh saudara. Ya mujizat loh. Ya coba menahan diri untuk ndak usah bersungut. Tapi berserah dan berharap kepada Tuhan. Dia tuh sampai bingung, pulang tanya, mesti kamu ada yang janjiin? Ndak ada yang janjiin. Saya tuh berdoa minta kasih karunia Tuhan. Saudara, kenapa janji Tuhan menjadi lama atas bangsa Israel? Bahkan mereka harusnya hanya beberapa hari malah mati di padang gurun. Malah berputar selama 40 tahun karena dosa bersungut-sungut. Bilang kanan kirimu, jangan bersungut-sungut. Terutama suami istri. Ya, lihat-lihatan suami istri coba. Istri lihat suamimu, jangan lihat suami orang. Lihat suamimu sendiri, lihat istrimu sendiri, jangan lihat istri orang. Ngomong, mulai sekarang kita jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Ya, dan Alkitab berkata jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, orang itu kalau banyak bersungut-sungut saudara, ada malaikat maut loh di sekeliling kita loh. Ya, tiba-tiba nanti kita dibinasakan, bertobat ya. Semuanya ini ayat 11 berkata telah menimpa mereka sebagai contoh, kata firman Tuhan. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Ya, kita percaya ya bahwa semua yang sudah ditulis kisah hidup bangsa Israel itu memperingatkan kepada kita, apalagi sekarang kita hidup di mana zaman akhir telah tiba.
Dan Alkitab berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Memang akan datang kesukaran. Tapi biar kita belajar setidaknya saudara. Jangan keras kepala seperti bangsa Israel. Jangan cuek hidupmu ini. Temukan panggilan Tuhan. Jangan engkau melakukan percabulan persinahan. Dan jangan bersungut-sungut. Itu dosa-dosa terbesar yang membuat mereka berputar-putar 40 tahun. Saya berdoa di masa-masa terakhir ini saudara, kita jangan takut apapun prediksi orang, apapun ramalan-ramalan orang tentang tahun ini. Ya, kita percaya. Kita lihat ayat yang ke-13 di sana dikatakan, inilah saudara ayat yang ke-12. Sebab itu, nah ini ayat 12 dulu. Apa caranya supaya kita ini tetap kuat? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan ada seorang pun merasa kuat hari-hari ini. Kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada satupun yang kuat. Saya tidak merasa kuat hari ini. Saya butuh Tuhan. Saya butuh teman-teman untuk menasehati saya. Saya butuh suami sebagai penasehat bagi saya. Suami, engkau juga butuh istri sebagai penasehatmu. Jangan berkata istri itu gak bisa apa-apa. Kamu bisanya dapur aja, gak usah ikut campur dalam pekerjaan. Orang laki-laki yang mengasihi istrinya itu akan diberkati Tuhan. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, meminta doa restu istri dalam segala hal. Itu hidupnya diberkati Tuhan. Kita ini harus sama-sama loh saudara. Dalam segala hal keputusan diputuskan bersama. Ya, suami saya itu loh, jangankan hal yang besar. Beli baju aja tanya saya loh saudara. Ya, kita kalau ke mall misalnya saya ke tempat lain, dia WA saya, kamu kesini bentar. Kenapa? Aku mau beli kemeja ini. Menurutmu bagus apa enggak? Cocok apa enggak? Ya, kalau dia pakai dia bilang bagus, saya bilang kurang, enggak jadi. Saya juga begitu. Ya. Kita berdua bersama-sama, sepakat apapun diputuskan bersama-sama, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ya, jangan engkau merasa teguh berdiri, engkau butuh penasehat. Siapa penasehat terdekat kita? Suami, ya istri. Karena itulah orang yang terdekat dengan kita. Ya, kita semua tidak kuat, kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain untuk menasehati. Ya, dikatakan jangan engkau merasa hari ini engkau teguh berdiri. Ya, supaya hati-hatilah, jangan sampai engkau jatuh. Ingat saudara, iblis hari-hari ini sedang memasang perangkap bagi kita. Tapi kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang terakhir saya pengen kita baca ayat 13. Tidak usah takut akan apapun. Ayat 13 ini berkata, kita baca bersama, ini ayat favorit kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekalipun kita ada di zaman akhir yang penuh dengan kesusahan yang besar, yang penuh dengan tantangan yang besar, Alkitab memberikan sebuah jaminan. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Makanya dilarang alay dan lebay. Biasa aja, jalani hidupmu, hadapi masalahmu, tidak usah alay lebay. Cari Tuhan, ya, ndak usah, ya apa-apa, ya. Saya mau bunuh diri bu, kenapa suamiku selingkuh? Bodoh. Kenapa suami selingkuh kau mau bunuh diri? Makanya kasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan mencintai suamimu lebih dari engkau mencintai Tuhan. Ya itu yang terjadi. Akhirnya suami selingkuh, dia mau bunuh diri. Ngapain saya bilang, ya. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Hari ini apapun pencobaan yang kau alami, bilang kepada dirimu, Tuhan aku percaya pencobaanku ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Bilang kanan kirimu, coba colek,
pencobaanmu itu biasa, tapi Tuhanmu itu luar biasa. Saudara, kita percaya Tuhan sanggup mendengar doa kita lebih dari yang kita harapkan. Dia mendengar doa kita lebih dari yang kita nyatakan kepada Dia. Karena itu jangan pernah menyerah. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Saya undang para imam musik ya. Kita naikkan pujian. Mungkin hari ini engkau belum melihat jawaban doa, tapi percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab semua doa kita. Dia mendengar semua yang engkau lagi gumulkan. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.